Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak ibu semuanya, bagaimana nih kabarnya? Kesakit? Oh enggak, alhamdulillah. Sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Jadi mata pelajaran kita hari ini tentang Al-Quran dan hadis. Materi kita hari ini tentang Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Jadi Al-Quran dan hadis. Nah, ada dua kata. Yang pertama Al-Quran dan hadis. Oh ya, ibu mau nanya dulu nih. Ada yang tahu Al-Quran nggak? Ada yang tahu nggak? Iya, benar. Al-Quran yaitu kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, seperti kitab Al-Quran. Al-Quran dalam bahasa Arab terdiri dua kata. Yang pertama, qoro'ah dan Quran. Qoro'ah yaitu membaca, dan Quran yaitu dibaca dan membaca. Menurut istilah, Al-Quran merupakan wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui dengan perantara malaikat Jibril sebagai petunjuk bagi umat manusia. Al-Quran menurut para ulama yaitu bahwa Al-Quran adalah kalamullah yang menjadi mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan kepada kita secara mutawatir. Maksud di sini secara mutawatir yaitu jalannya tidak terputus dari Nabi ke sahabat, dari sahabat ke tabi'in, dari tabi'in ke tabi'in, dan sampai seterusnya sampai dengan kita yang terjamin keasliannya dan terjamin kebenarannya. Dan bagi yang membaca Al-Quran dapat dinilai sebagai ibadah. Jadi Al-Quran kan diturunkan kepada Nabi Muhammad. Ada yang tahu kapan Al-Quran diturunkan? Nggak tahu ya? Ya udah. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad pada tanggal 17 Ramadan 610 Masehi. Pada waktu itu Nabi berusia 41 tahun. Ada yang tahu nggak di mana? Iya benar, di Gua Hira. Pada waktu itu surat yang pertama turun yaitu surat Al-Alaq di ayat 1-5. Wahyu yang turun kepada Nabi Muhammad diturunkan secara berangsur-angsur. Kadang 5-10 ayat, kadang dalam satu surat langsung turun, seperti surat Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas, dan surat-surat yang lainnya. Wahyu turun kepada Nabi selama 23 tahun. 23 tahun di sini ayat Al-Quran yang turun sebelum Nabi hijrah dinamakan Makkiyah, atau yang diturunkan di Mekah. Ya, ketika sudah Nabi hijrah, ayat itu diturunkan di Madinah yang disebut dengan Madaniyah. Wahyu turun selama 23 tahun, yaitu 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Adapun pemeliharaan Al-Quran pada masa Rasulullah ada dua cara. Yang pertama dengan cara hafalan, yang kedua dengan cara tulis. Dengan cara hafalan ini, setiap kali ayat Al-Quran diturunkan kepada Nabi langsung menyampaikan kepada para sahabat dan menganjurkan untuk menghafalkannya. Dan yang kedua tadi dengan cara tulisan. Pada waktu itu di situ kan belum ada buku, pena, kertas. Jadi bagaimana pada masa Nabi menuliskannya, yaitu di batu dengan cara mengukirkan batu dan dituliskannya dalam Al-Quran. Di tulang dengan diukirnya tulang dan pelepah kurma. Pelepah kurma itu dituliskan ayat-ayat Al-Quran dan kulit dan lain sebagainya. Al-Quran bukanlah kata-kata manusia, jin, setan, bahkan malaikat sekalipun. Bukan pula ucapan seorang penyair atau tukang sihir.
sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Haqqah ayat 40 sampai 43. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu laqaulur rasulin karim. Wa ma huwa biqaulin syair. Qalilan ma tu'minun. Wala biqaulin kahin. Qalilan ma tadhakkarun. Tanzilun mir rabbil alamin. Shadaqallahul azim. Artinya, sesungguhnya Al-Quran benar-benar wahyu yang diturunkan kepada Rasul yang mulia. Dan Al-Quran bukanlah perkataan dari seorang penyair. Sedikit sekali kamu beriman kepadanya, dan bukan pula perkataan dari tukang tenun. Sedikit sekali kamu mengambil pelajaran darinya. Al-Quran adalah wahyu yang diturunkan dari Tuhan untuk seluruh alam. Kandungan isi Al-Quran sebagai sumber hukum ada 3. Yang pertama, ahkam i'tiqadiyah, yaitu hukum yang terkait erat dengan masalah-masalah keyakinan seperti iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada Rasul, iman kepada hari kiamat, iman kepada qada dan qadar. Yang kedua, ahkam khuluqiyah. Khuluqiyah ini yaitu hukum-hukum akhlak, yakni hukum-hukum yang terkait erat dengan akhlak dan perilaku, seperti akhlak baik kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada sesama manusia, dan kepada sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, ahkam amaliyah. Hukum-hukum yang terkait di sini seperti dengan suatu perbuatan mukallaf yang dalam Al-Qur'an terbagi menjadi 2. Yang pertama, ibadah mahdah, hukum yang mengatur bagaimana melaksanakan ibadah yang sesuai dengan ajaran Islam, seperti ibadah puasa, sholat, dan zakat, dan yang menyangkut dengan hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ibadah ghairu mahdah, hukum muamalah seperti akad nikah, hukum-hukum pidana. Di sini hukum hubungan manusia dengan sesama manusia, baik secara individu, kelompok, maupun sebesarnya seperti negara dan bangsa. Yang selanjutnya, kedudukan dan fungsi Al-Quran. Yang pertama, kedudukan Al-Quran sebagai kitab Allah Subhanahu wa taala yang menempati posisi sumber utama dan pertama dari seluruh ajaran Islam. Yang kedua, fungsi Al-Quran di sini sebagai petunjuk dan pedoman bagi umat manusia dalam mencapai kebahagiaan baik dunia maupun akhirat. Yang selanjutnya itu tentang hadis. Yang pertama, hadis sebagai pendukung, jenis-jenis hadis. Yang ketiga, peran penting hadis dalam hukum Islam. Baik, kita akan mempelajari yang pertama tadi, hadis sebagai sumber pendukung. Itu hadis merupakan sumber ajaran kedua yang menjelaskan tentang keumuman dari Al-Quran. Yang kedua, fungsi hadis menjelaskan isi dan menerapkan metode pembelajaran yang masih ragu dan masih mungkin belum jelas dalam Al-Quran. Jadi hadis ini untuk memperjelas dengan rincian agar kita dapat memahami hadis tersebut. Terus yang kedua, jenis-jenis hadis. Hadis berasal dari kata hadis yang berarti hal baru atau kabar atau berita. Hadis juga dapat diartikan sebagai pernyataan, perbuatan, persetujuan diam-diam,
dari Nabi Muhammad SAW melalui sahabat-sahabat Nabi. Yang selanjutnya, peran penting hadis dalam hukum Islam. Hadis memberikan penjelasan yang rinci terhadap apa yang ingin dipertanyakan, misalnya belum diperjelaskan dalam Al-Quran. Jadi hadis ini untuk memperjelas agar kita dapat memahami apa yang terkandung dalam Al-Quran tersebut. Hadis ini memiliki peran penting dalam menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang membutuhkan penjabaran yang lebih luas dan yang lebih lanjut. Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW adalah dasar dari pengetahuan Islam. Sunnah Rasulullah yang disampaikan dalam hadis tersebut. Fungsi hadis terhadap Al-Quran tentu saja dipengaruhi oleh beberapa informasi yang sangat valid. Hadis juga berfungsi sebagai untuk memperjelas isi Al-Quran. Baiklah, itu tadi penjelasan kita tentang Al-Quran dan hadis. Jadi kita tahu bahwa Al-Quran dan hadis itu sangat berperan penting dalam kehidupan kita, sangat berpengaruh dalam kehidupan kita. Dan Al-Quran itu juga benar-benar yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, bukan saja perkataan dari manusia, jin, iblis, bahkan malaikat pun sekalian. Dan juga Al-Quran adalah bacaan yang sempurna dan yang paling sempurna, baik dari segi kebenarannya, dari segi kandungannya, dan dari segi redaksinya. Itu saja materi kita pada hari ini. Ibu tutup dengan membaca Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.